Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Review Channel. Nah, pada konten review hari ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara mengisi laporan BKD online khusus untuk LL Dikti 3 wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah, karena di sini ada sedikit perbedaan antara pengisian laporan BKD online tahun kemarin dengan sekarang, itu hanya sedikit berbeda di bidang pengajaran. Nah, apa saja yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu dosen seluruhnya? Yang kita pastikan adalah kita siapkan berkas yang berhubungan pada bidang pengajaran, itu bisa berupa eh, berkas absensi, kemudian berkas BAP atau SAP, kemudian nilai mahasiswa untuk setiap mata kuliah dan masing-masing kelas. Kemudian surat tugas mengajar, itu yang perlu dipersiapkan. Kemudian untuk bagian B atau bagian penelitian itu bisa siapkan dari laporan penelitian, surat tugas, kemudian untuk artikel ilmiah bisa LOA ataupun surat keterangan dari LPPM kampus, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian untuk bidang pengabdian masyarakat itu bisa dibuktikan menggunakan laporan Abdimas yang dilengkapi dengan surat tugas dan surat keterangan dari mitra. Ada juga eh, artikel pengabdian yang dijurnalkan di Jurnal Pengabdian Masyarakat. Nah, untuk bidang penunjang itu adalah sertifikat kegiatan, yaitu di mana ada undangan atau surat tugas, kemudian ada sertifikat dan materi kegiatan. Itu yang perlu dipersiapkan. Nah, jangan lupa untuk sebelumnya kita harus mempersiapkan seluruh file tersebut dalam bentuk PDF, kemudian diupload di repositori masing-masing kampus. Jadi pastikan kita memiliki file untuk di berkas itu di repositori masing-masing kampus. Nah, mungkin seperti ini. Nah, kalau di kampus saya itu sudah ada. Nah, kita sudah persiapkan untuk Biasal 2021 isinya apa saja nanti. Itu kita lihat. Nah, ketika kita login di halaman bkdlldikti3.kemendikbud.go.id itu tampilan seperti ini. Nah, nanti kita langsung saja kita mengisi misalkan BKD dosen, ya kan? Nanti tampilan seperti ini, profil kita, biodata kita, NIDN, dan sebagainya. Nah, nanti ada jenis BKD, ada kontrak sama laporan. Untuk kontrak itu berarti kita mengisi waktu di awal semester, itu kontrak BKD. Jadi apa yang telah kita isi di awal semester itu disebut kontrak BKD. Nah, sedangkan untuk laporan itu untuk mencocokkan apakah sesuai dengan yang direncanakan di kontrak itu atau tidak. Nanti kita akan coba mengerjakan bagaimana cara mengisi laporan. Nah, kita klik laporan. Oke, ketika pada pemilihan laporan itu kita akan tampil seperti ini, identitas dosen. Nah, jika yang belum pertama kali baru buka, itu langsung silakan klik sinkron data profil. Sinkron data profil ini akan mengambil data dari profil sister kita. Kemudian juga sinkron data riwayat pendidikan, ini semua otomatis. Ini akan nanti kalau sudah itu akan terisi semua. Kemudian jangan lupa untuk klik update data untuk cetak laporan. Jadi kita update dulu. Nah, ketika sudah update, nah di sini ada masing-masing, ada asesor, ada bidang A, bidang B, bidang C, bidang D, dan resume. Nah, untuk asesor silakan diisi asesor sesuai bidang kepakaran kita. Kalau saya mungkin isi nanti tinggal isi saja, pilih nama asesornya, kemudian nanti diupdate asesor 1 maupun asesor 2. Oke, kita langsung untuk bidang A, itu bidang pendidikan. Nah, di sini itu kita ingin mengisi pelaksanaan pendidikan atau pelaksanaan perkuliahan, ini kita isi seperti ini. Nah, ketika kita tampil ini yang agak membedakan dengan semester tahun lalu atau semester lalu tentang BKD. Di sini ada klik tampil data. Nah, tampil data di sini itu adalah mengambil data baik itu dari sister ataupun dari kontrak BKD yang telah kita buat di awal semester. Nah, di sini ada suruh refresh dulu. Oke, kita refresh. Nah, kemudian di sini tampil. Nah, ini kan
Nah, ini mata kuliah yang saya ampuh sesuai surat tugas kemarin yang saya upload di kontak DKD. Nah, di sini ada keterangan untuk nilai SKS maksimal untuk lektor sampai dengan profesor adalah 11, sedangkan untuk asisten ahli satu semester adalah 5,5 maksimal. Jadi perhitungannya setengah SKS seperti itu. Oke, kita isi. Jadi data-data ini sudah ada semua. Tadi ketika kita cek klaim data ini ada semuanya. Nah, untuk yang pertama saya akan mencontohkan satu saja. Mengajar mata kuliah evaluasi jenjang S1. Kita klaim atau edit. Nah, kita klik di sini. Kemudian benar SKS 3, SKS capaian juga 3. Jenjang S1 saya ngajar misalkan di kelas R7A. Nah, di sini ada namanya URL bukti dokumen gitu kan. URL bukti dokumen presensi mahasiswa BAP dan daftar nilai. Nah, URL untuk bukti dokumen ini tadi itu sudah saya siapkan di repository. Jadi kita tinggal klik di sini, kita cari di Gasal. Tadi udah saya berikan nama Evapros ya, evaluasi berkas Evapros R7A. Ini tadi udah saya klik. Ini berkasnya dari absensi, kemudian nilai. Nah, ini tadi saya tadi klik sharing berbagi, kemudian ini kita copy, kemudian kita klik ke sini, Ctrl V. Nah, jadi ini semuanya. Nah, keterangan, misalkan saya mengajar satu mata kuliah dengan 2 orang dosen. Jadi dalam mata kuliah itu saya ada 2 dosen atau ada paralelnya. Kita klik update. Oke. Nah, nanti tampilannya akan bertambah jadi SKS kinerja 3,00. Keterangannya adalah selesai. Ya kan? Nah, ini kita suruh upload juga surat tugas kita upload dulu. Kita cari filenya, surat tugas, tanggal surat tugasnya berapa ya? Saya lupa, saya cek dulu sebentar. Surat tugas. Ini saya buat folder-folder jadi agak rapi, gitu kan, biar surat tugas mengajar Gasal. Nah, nanti kita isi dulu nomor surat tugasnya berapa, itu kita sesuaikan. Maaf, agak sedikit lama. Nah, sudah keluar. Nah, ini nomor surat tugasnya. Ya kan, kita klik. Tanggal surat tugasnya itu 29 Agustus 2020. Nah, maka kita klik ke sini. Kita cari tanggalnya. Ini 29 Agustus 2020. Ini kemudian contoh surat tugas mengajar surat tugas wakil dekan ya. Surat tugas yang tanda tangan wakil dekan nomor. Nah, nomornya berapa nih, kita klik nomor 122 garis miring surat tugas SP garis miring WD garis miring FMIPA garis miring Unindra garis miring 8 Romawi garis miring 2020. Nah, kalau sudah baru kita pilih filenya, choose file.
kita pilih filenya, sudah, lalu kita update. Loading, oke, data sudah ditambahkan. Oke. Nah, ini surat tugas itu kita cukup mengupload satu kali saja, nanti semuanya akan sama. Nah, nanti kalau sudah selesai, itu keterangan itu di sini ada. Nah, saya perkecil dulu ya. Nah, di sini keterangannya selesai atau apa. Nanti kalau misalkan kita beban SKS kita 12 gitu. Nanti yang satu mata kuliah kita klaim sebagai beban lebih, kan seperti itu. Karena minimal itu kan 9 SKS, maksimal 12, kan maksimal 11 di sini ya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kita ngajar 3 SKS, 4 mata kuliah 12 otomatis, maka satu kelas itu kita klaim sebagai beban lebih. Nanti akan terlihat di sini sejumlah SKS kinerja kita. Oke, itu ya. Nah, untuk bidang pengajaran. Nanti sama, tinggal tambahkan URL bukti dokumen, terus nanti sampai terakhir. Ini kan saya total punya saya itu 15 SKS, kemungkinan 2 terbawah itu akan saya klaim sebagai beban lebih. Saya hanya menggunakan 9 SKS saja untuk bidang pengajaran. Oke, kita kembali ke data usulan dosen. Sekarang kita masuk ke bidang B, bidang yang ini. Nah, perbesar lagi. Nah, pada bidang B, di sini saya menggunakan publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi. Nah, ini kan hasil penelitian atau hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Saya klik di sini, jurnal nasional terakreditasi. Nah, kemudian tambah, ya kan. Nah, tanggal terbitnya kapan gitu kan, itu pasti biasanya itu ada keterangan di loaknya itu berapa gitu kan. Nah, saya cek dulu. Kalau tanggal terbit itu bisa kita menggunakan tanggal di loa ataupun tanggal dari surat keterangan, sama saja. Yang penting ada yang membuktikan atau menyatakan itu telah terbit. Kita cek di sini loaknya. Nah, saya ini terbit tanggal 7 Desember 2020. Nah, berarti kita tulis di situ 7 Desember 2020. 7 Desember 2020. Ini jurnal yang saya publish, jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 gitu kan. Nah, ini ada Sinta itu ada poinnya, Sinta 1, Sinta 2 itu 25, kemudian Sinta 34 itu 20, kemudian Sinta 56 itu 15, kan seperti itu. Misal kita klaim itu SKS maksimal gitu kan. Nah, misalkan kita klaim, kalau di sini kan dia pakai kuning, kita klaim aja lah misalkan berapa untuk Sinta 2 itu, Sinta ini 5 atau 4 lah, itu boleh, silahkan itu misalkan 4. Nah, jumlah penulis itu ada berapa tadi di sini? Nah, di sini itu saya ada jumlah penulisnya, ada 1, 2, 3, 4, ada 5 orang saya penulisnya. Saya penulis ke 2. Nah, uraiannya apa? Nah, uraiannya misalkan saya ambil contoh yang tahun lalu. Nah, misalnya menulis artikel ilmiah dengan judul bla 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 gitu kan. Nah, menulis artikel ilmiah dengan judul apa. Nah, itu nanti bisa ditambahkan, nanti bisa saya edit di sini. Nah, kemudian kita tadi, nah ini udah saya bentukkan ini apa dokumennya, naskah artikel ini. Kita klik ke sini. Maaf, salah klik. Kita klik sini, bagikan. Nah, ini
share link tambah, kemudian copy. Nah, udah kita copy linknya, kita masukkan ke sini. Ini kemudian bukti penugasan. Nah, bukti penugasan itu bisa loa dari jurnal tersebut ataupun kita bisa gunakan surat keterangan dari LPPM. Misalkan kalau jurnal tersebut tidak mengeluarkan loa, itu kita bisa meminta surat keterangan. Jadi kalau jurnal itu mengeluarkan loa, ya kita pakai loa juga bisa. Nah, kita masukin tadi bukti penugasan itu yaitu loa-nya. Nah, kemudian kita surat keterangan atau bukti penugasan. Nah, ini misalnya loa itu namanya. Jadi ntar kita kalau nanti namanya surat keterangan, ketik surat keterangan itu kan nanti kita save. Nah, bukti kinerja 0,4 kan seperti itu. Nanti seperti ini bentuk dokumennya. Nah, ini seperti ini. Itu salah satu contohnya ya. Nanti ini bisa kita edit kok. Gitu. Tenang aja. Ini kita bisa edit. Nah, ini kan ada keterangan edit nih. Kita bisa edit. Rekomendasi selesai. Nanti misalnya kita banyak nih publikasinya. Ada jurnal, ada laporan. Nanti kita pilih salah satu ya. Ada yang kita buat beban lebih itu silahkan. Atau kita nggak perlu masukkan semua juga nggak apa-apa. Yang penting intinya itu syaratnya dari keseluruhan bidang A sampai D itu adalah memenuhi gitu kan. Oke, kita kembali ke usulan dosen. Sekarang untuk bidang Abdimas gitu, bidang C. Pada bidang C atau pengabdian masyarakat, misalkan saya kegiatan kemarin itu mengisi kegiatan pelatihan di MGMP Fisika Kabupaten Lebak. Nah, pesertanya itu hanya wilayah Lebak aja, maka itu dikatakan tingkat lokal gitu kan. Nah, memberi latihan dalam satu semester atau lebih tidak. Saya kurang dari satu semester dan minimal 1 bulan. Nah, ini saya tingkat lokal. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita tambah. Nah, nanti di sini uraiannya misalkan apa? Kita melakukan pelatihan media pembelajaran fisika di MGMP Fisika Kabupaten Lebak, misalnya seperti ini. Nanti tanggal surat tugasnya misalkan, surat tugas dari kampus, misalkan surat tugasnya tanggal berapa gitu. So, kita asal dulu ya contoh gitu. Nah, nanti SKS kinerja 1 misalkan. Kita sel. Nah, jadi ini. Nah, nanti baru di sini kita upload bukti penugasan sama bukti dokumen. Misalkan bukti penugasannya apa? Surat tugas. Surat tugas dari LPPM itu tinggal choose file, kemudian update close. Nah, nanti kalau untuk bukti dokumen, misalkan laporan hasil kegiatan. Nah, laporan kegiatan ini harus boleh dari cover sampai isinya saja. Intinya itu ada lembar pengesahan yang sudah ditandatangani oleh program studi maupun kepala pusat pengabdian masyarakat di masing-masing kampus. Itu kita choose file, kita update. Nanti otomatis akan terisi di sini. Nah, untuk Abdimas mungkin bisa 1, bisa 2, silahkan. Kalau ada 2 kegiatan Abdimas, boleh. Nanti misalkan tambah gitu. Misalnya kita tambah nih, kita close dulu. Nah, misalkan nanti kegiatan Abdimas itu dia melakukan publikasi gitu kan. Nah, ini kan bisa dipilih misalkan mana nih. Membuat atau menulis karya pengabdian pada masyarakat yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Nah, misalkan di jurnal pengabdian masyarakat. Nah, nanti kita klik di sini. Nah, misalkan diminta itu kan, nah contoh ya, ini contoh. Uraiannya apa gitu kan. Nanti surat tugas kinerja.
Nanti sama bukti penugasannya apa, kalau bukti penugasannya ya LOA gitu kan, ataupun surat keterangan. Nanti kalau untuk bukti dokumennya ya naskah artikelnya dari cover, kemudian halaman depan dari editorial sampai daftar isi sama artikel kita itu jadikan satu PDF. Itu untuk bukti dokumen kalau kita publikasi di jurnal. Nah, ada juga misalkan kita bikin draft artikel gitu, bikin draft artikel tapi tidak dipublikasikan, itu juga ada nilainya. Misalkan kita bikin kegiatan laporan pengabdian masyarakat nih, kemudian kita hasilnya kita bikin draft artikel, nah tapi itu belum dipublikasikan, itu bisa kita klaim sebagai bukti tidak dipublikasikan, itu seperti itu. Nah, kalau sudah misalkan kita ke bidang D, nah bidang D itu kan penunjang gitu kan, bidangnya penunjang. Nah, di sini saya itu kemarin ikut kegiatan diskusi panel pusat kajian fisika. Nah, itu kan tingkatnya apa? Tingkat lokal kan. Nah, itu misalkan tingkat lokal di mana? Hmm, tingkat lokal. Nah, berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah tingkat lokal atau tingkat perguruan tinggi sebagai anggota. Nah, nanti itu tinggal diisi, misalkan ini kita tambah, kemudian uraiannya misalnya berperan serta aktif dalam ikut diskusi panel bla 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 gitu kan. Tanggal surat tugas itu tanggal apa? Ya surat undangan. Biasanya kan dari LPPM itu dapat surat undangan. SLS kinerja satu nanti kita save gitu. Misalkan save nanti sama seperti bidang saya contohkan ya, berperan aktif bla 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 bla. Misalkan tanggal surat tugas ini masih saya kira-kira soal 2 kinerja kita save. Nah, nanti oke. Nah, ternyata di sini udah ada nih yang tadi saya tulis. Nah, bukti penugasan apa? Misalkan surat undangan gitu. Surat undangan nomor berapa? Nanti kita upload misalkan di sini nih, choose file. Choose file ini untuk yang kegiatan penunjang. Sebentar. Di bidang penunjang, misalkan saya ikut dispan fisika, nah surat undangan gitu. Nah ini misalkan dokumennya, tinggal upload, update gitu kan. Nah, nanti ya, kalau dia kita sudah upload tugas itu upload file itu jadi hijau. Kalau dia masih kuning artinya belum diupload filenya. Misalnya bukti dokumennya, misalnya bukti dokumennya itu sertifikat gitu kan. Kita upload. Nah, misalkan kita sertifikat dan materi, maka misalnya sertifikat dan materi dispan itu kita upload. Misalnya kita sertifikat aja ya, sertifikat misalkan update. Nah, perhatikan di tiap-tiap masih upload dokumen itu ada batas maksimalnya yaitu 5 MB. Nah, ini kalau sudah seperti ini. Nah, selesai misalkan ikut kegiatannya ada 5, ya, tulis semuanya nanti mungkin kalau dia kelebihan atau over ya nanti beberapa dikasih beban lebih. Jadi kalau beban lebih itu nggak dihitung nantinya. Nah, intinya kita kembali dulu. Intinya pengisian BKD ini hampir sama dengan tahun yang lalu. Yang membedakan itu hanya di bidang A. Di bidang A itu hanya kita ada klaim data. Tadi klaim data itu artinya kita
sudah mengisi kontrak BKD yang sudah kita upload juga, kemudian dia mengambil data dari sister kita. Nah, dia akan menyocokkan apakah benar datanya seperti itu. Nanti kita tinggal klaim. Nah, kalau sudah tinggal klik resume. Nah, di sini ada keterangannya. Ini kan saya belum memenuhi ya karena belum saya semuanya isi. Nah, intinya itu kan pendidikan itu syaratnya gini, pendidikan itu minimal nama penelitian 9 SKS gitu. Misalkan kita pendidikan tadi ada 15 SKS gitu. Saya klaim cuma 9 aja 9. Tambah penelitian saya 0,4, 9,4. Nah, itu sudah memenuhi. Nanti minimal 9, ya kan? Jadi nggak usah khawatir, wah saya penulis harus pertama gitu. Enggak, intinya memenuhi minimal 9 SKS. Kemudian pengabdian plus tambahan. Tambahan itu penunjang gitu kan. Misal pengabdian plus penunjang itu satu. Kalau kita pengabdiannya udah satu, nanti kita butuh penunjang atau sertifikat sebagai peserta minimal 2. 1 tambah 2, 3. Itu udah memenuhi syarat minimal 12 SKS. Nah, kalau kita kelebihan pun juga over dari 16 SKS sesuai itu juga memenuhi. Jadi yang pas itu udah sesuai aturan. Minimal 12, maksimal 16 SKS. Nah, mungkin itu yang dapat saya bagikan bagaimana cara pengisian laporan BKD periode Gasal 2021. Yang membedakan itu hanya pengisian pada bidang A saja. Itu yang membedakan. Jadi, untuk saya sudah buat video tentang BKD periode genap 1920 itu sudah sama. Poin B, C, D-nya itu sama semuanya, yang beda hanya bidang A. Oke, terima kasih. Semoga konten hari ini tentang bagaimana mengisi BKD online untuk Gasal 2021 di LL Dikti 3 dapat memberikan manfaat, dapat memberikan pencerahan. Untuk ada saran dan kritik silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus memberikan like dan subscribe pada channel ini sebagai dukungan agar channel ini selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat. Oke, akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.